Pemirsa, tikus merupakan hewan pengerat yang dikenal suka bikin rusuh dan bahkan dikategorikan sebagai hama oleh petani. Namun siapa sangka hewan yang satu ini justru bisa menghasilkan cuan jika diternakan dengan baik dan benar, seperti yang dilakukan oleh seorang warga di lingkungan Banjargede, Subagan, Karangasem. Beginilah kondisi peternakan tikus putih milik seorang warga asal lingkungan Banjargede, Subagan, Karangasem, I Gusti Gede Jelantik. Ia tampak sibuk membersihkan kandang-kandang tikus dan memberikan pakan. Beternak tikus putih ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Jenis tikus yang diternakkan adalah rat dan mencit. I Gusti Gede Jelantik yang ditemui di rumahnya mengatakan, sebelum beternak tikus putih, ia sempat memelihara babi. Namun karena sesuatu hal, ia memutuskan untuk berhenti memelihara babi dan mulai menekuni beternak tikus putih. Ditambahkannya, peternakan tikus ini merupakan warisan dari sang ayah. Karena sang ayah mengalami masalah pada penglihatannya, ia kemudian dipercaya untuk meneruskan peternakan tikus putih ini hingga sekarang. Pada awalnya jumlah tikus yang dipelihara hanya 3 ekor. Dan kemudian tikus-tikus tersebut terus berkembang biak hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih ribuan ekor. Awal mula dia ternak tikus ini awalnya kan dari pelihara babi dulu. Pelihara babi karena nyari pakannya susah, di samping itu mahal. Kakak saya nyuruh, bapak saya disuruh melihara tikus. Udah itu dari pelihara itu awalnya sih cuma 3 ekor pelihara. Setelah itu lama kelamaan menjadi banyak. Sampai sekarang berapa ekor jadinya? Kalau tidak salah untuk ratnya itu udah 100 ekor, indukannya aja 100 ekor. Kalau mencit hampir udah 300-an. Untuk perawatannya sendiri dikatakan gampang-gampang susah. Dibutuhkan ketelatenan saat merawat tikus-tikus tersebut karena kalau tikus-tikus ini stres atau kekurangan pakan dan air, tikus bisa menjadi kanibal atau memakan temannya sendiri. I Gusti Gede Jelantik mengatakan setiap pagi dan sore hari, tikus-tikus tersebut diberi makan dan ia rutin memeriksa persediaan air di dalam kandang. Sementara untuk alas kandangnya berupa sekam, diganti setiap seminggu sekali. Untuk pakannya sendiri, I Gusti Gede Jelantik mengungkapkan bahwa pada awalnya ia menggunakan sengauk atau nasi yang dikeringkan, namun karena pertumbuhannya lambat, maka tikus-tikus tersebut akhirnya diberi pakan sentrat, pakan yang sama seperti pakan babi. Sementara terkait dengan jenis tikus yang diternakkan, I Gusti Gede Jelantik mengatakan bahwa ia memelihara tikus jenis rat dan mencit. Dari segi fisiknya, memang tikus-tikus putih ini terlihat bersih dan memiliki mata merah. Tikus-tikus ini tentunya berbeda dengan tikus-tikus liar pada umumnya yang memiliki bau tidak sedap karena tidak terawat. Kesehariannya itu pagi kasih makan sama cek air, pagi dan sore kasih makan sama cek air. Kalau ganti alas tidurnya itu seminggu sekali. Dulu sebelum gini dari awalnya kan belum begitu mengerti dengan pakannya, ya kasih nasi sengauknya itu karena udah lama perkembangannya lambat, terus saya ganti ubah makannya dengan sentrat babi. Tikusnya niki yang agak besar tuh jenisnya jenis rat, yang kecil tuh memang mencit namanya. Kalau tikus yang putih ini dia tuh tidak begitu bau dengan tikus rumah tuh. Kalau tikus rumah tuh agak menjijikkan ini. Dia pun sendiri agak jijik ngambilnya dibandingkan dengan tikus tuh. Kalau tikus ini kan memang dia karena terawat makanya dia sehat bersih gitu. Kalau yang liar kan tidak begitu deh.
I Gusti Gede Jelantik kemudian menjelaskan proses perkawinan antara induk jantan dan betina tikus putih, khususnya jenis mencit dan pengerat, terbilang mudah. Dalam satu kotak, ia biasanya menaruh 4 tikus betina dan 1 tikus pejantan. Demikian juga sama halnya dengan proses perkawinan tikus jenis pengerat. Ketika fase tersebut berhasil, indukan betina akan bisa menghasilkan anakan sebanyak 12 ekor. Namun dari 12 ekor tersebut, yang bertahan hidup biasanya sampai 9 ekor. Kalau untuk mencitnya itu, kalau dia udah dewasa tuh perbandingan perkawinannya itu dalam satu kotak tuh, satu box tuh berisi umumnya tuh 4, paling banyak 4-nya cewek, 1 cowok. Perbandingannya semuanya rat juga kayak gitu. Kalau pada umumnya sih dia kalau masih produktif tuh 12 ekor. Tapi kadang-kadang yang 12 ekor tuh hidupnya cuma 9. Untuk saat ini pemasaran tikus putih dilakukan di sekitar wilayah Karangasem dan Denpasar. Namun ada juga pelanggan yang langsung datang ke tempat peternakan tikus putih. Untuk jenis mencit yang siap dipasarkan biasanya memiliki bobot berat 13 gram ke atas, sementara untuk jenis rat dari berat 30 gram ke atas. Setiap kali pengiriman mencapai ratusan ekor, sementara omset yang didapat dalam sebulan mencapai jutaan rupiah. Bahkan I Gusti Gede Jelantik memastikan bahwa beternak tikus putih lebih menjanjikan daripada beternak babi. Sementara hasil penjualan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah. Kalau ini dipasarkan ke Denpasar nih, ada yang udah langganan ngambilnya, tinggal nyetor aja. Terus ada juga yang temen nyari ke sini juga ada. Kalau untuk sekarang yang pasarkan untuk mencitnya tuh pakai berat ya. Yang mencitnya yang sering yang pasarkan tuh beratnya 13 gram. 13 gram ke atas sudah dipasarkan. Kalau ratnya itu dari berat 30 gram ke atas. Kalau sekarang sih udah lumayan omsetnya. Lumayan udah naik dari ketimbang yang dulu kan karena indukannya sedikit ya jadinya tidak begitu. Sampai jutaan omsetnya. Nyampe. Ya, kalau memang kalau beternak tikus ini memang sangat menjanjikan. Lebih menjanjikan dari pelihara babi kalau udah tahu pasarannya. Sementara itu, orang-orang yang membeli tikus putih ini biasanya digunakan sebagai pakan reptil seperti ular dan biawak, kemudian burung hantu, dan juga digunakan untuk umpan mancing. I Gusti Gede Jelantik berharap pemerintah setempat, khususnya dinas-dinas terkait, memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada petani-petani kecil seperti dirinya, terutama dalam membantu permodalan dan akses pasar. Yang sering ambil untuk pakan reptil biasanya seperti ular, burung hantu, kalau alu, salvador, Ini kah? burung hantu. Cuma itu aja yang sering ambil. Memancing juga yang merah-merah diambil. Ya mudah-mudahan dari kalangan dinas pemerintahan mengayomi ya petani-petani seperti peternak tikus, bukan peternak tikus saja, peternak yang lainnya, untuk terutama juga untuk akses pasarnya juga. Usaha peternakan tikus putih jenis rat dan mencit umumnya masih bersifat sampingan, tetapi tidak menutup kemungkinan usaha ini bisa dikembangkan menjadi usaha yang menguntungkan dan dapat mendatangkan cuan yang lebih besar sehingga bisa menopang perekonomian rumah tangga. Selain itu, potensi beternak tikus putih ini sangat besar mengingat jumlah peternak tikus rat dan mencit masih sedikit dan permintaan pasar cukup tinggi. Agung Santika, Bali TV.